agama alhamdulillah. Dan ditambah lagi nikmat sebagai orang Islam, orang yang beriman, kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad. Yang mana apabila kita membahas tentang keutamaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan pernah habis waktu untuk membahas keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mulia, begitu agung, begitu sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijuluki Raufur Rahim. Tidak ada nama Allah yang dinamakan kepada makhluknya kecuali nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan di Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi kalau membahas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah habis. Tapi yang perlu kita bahas adalah keberuntungan kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan umat Nabi, tadi siang kita sudah menguburkan daripada almarhum Bapak Husni Mukmin bin Muhammad Yahya. Ini adalah salah satu umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat nikmat. Apa nikmatnya? Meninggal di waktu yang mulia. Di Islam itu ada waktu yang mulia, namanya hari Jumat. Hari Jumat, malam Jumat itu adalah 2 malam dan hari yang sangat luar biasa. Di antara keutamaannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah kabarkan, barang siapa yang meninggal dunia di hari Jumat atau di malam Jumat tidak akan mendapatkan fitnah kubur, tidak akan ditanya munkar nakir, selamat di alam kubur. Kalau udah alam kuburnya selamat, otomatis padang mahsyarnya selamat. Kalau udah padang mahsyarnya selamat, berarti bakal masuk surga jauh daripada api neraka. Ini berkat apa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pernah meriwayatkan hadis daripada yaitu perawi Imam Ibnu Hibban di kitab sahihnya. Beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan begini. Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiban nafsi faqultu ya Rasulullah ud'ullaha li. Itu waktu di mana Sayyidah Aisyah sebagai istri di mana-mana mengarah anak istri pasti paham ya cara gena keur ngambek, keur loba duit, keur susah, keur senang, keur bahagia. Kebetulan ini Sayyidah Aisyah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sedang bahagia, jiwanya senang, hatinya tenang, imannya sudah pasti menang. Tadi Mas sudah sebutkan. Nah, di saat seperti itu Sayyidah Aisyah minta, ya Rasulullah, ud'ullaha li, doakan untukku ya Rasulullah. Minta kepada Allah, doakan saya. Kenapa? Rasulullah lagi senang. Kebetulan, lamun Rasul sallallahu alaihi wasallam bersenang ya, nah doa-doanya pas dijawab. Benar tak? Ternyata nama Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala, Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah untuk Sayyidah Aisyah dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang akan datang, dosa-dosanya yang tersembunyi tidak ketahuan orang, atau dosa-dosanya yang jelas dilihat oleh orang-orang. Coba bayangkan, doanya mantap ya. Ya Allah,
ampuni dosa-dosa Aisyah yang terdahulu, yang sudah lewat, dan nanti yang akan datang. Yang tersembunyi, gak ketahuan, ataupun yang terlihat oleh orang-orang yang ketahuan. Kira-kira senang tak kira-kira lamun menang doa pas gitu? Nunggu anak kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam deh. Akhirnya kan Sayyidah Aisyah fadhahikat Aisyah ala hatta sadaka ra'siha fi hijriha min ad-dhahki. Sampai diriwayatkan eta Sayyidah Aisyah tersenyum, seri, bangga, luar biasa, senengna sampai kepalana eta nempel di mana? Pangkuan gitu. Jadi lamun istri lamun terseri ya biasanya teh pemalu gitu. Saking isina gitu, saking resepna, saking luar biasa eta pangkana Sayyidah Aisyah teh. Terus itu ditaros ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat suruki doati, apakah doaku itu membuat kamu senang ya Aisyah? Faqalat wa ma li la yasurruni du'a'u. Ditaros gitu dijawab deui ku Sayyidah Aisyah, kumaha abdi henteu senang ya Rasulullah doana kos gitu. Doana kos gitu ka abdi kumaha henteu senang. Luar biasa eta doa. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah yang terdahulu, yang akan datang, yang tersembunyi ataupun yang ketahuan. Sanu senang, sanu bahagia. Naon eta cek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidah Aisyah bahagia, senang, dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi, demi Allah." Sumpah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi, demi Allah wahai Aisyah, naon innaha la du'a'i li ummati fi kulli shalah." Sungguh itu adalah doaku untuk umatku setiap selesai daripada sholat. Subhanallah. Ternyata eta doa lain khusus yang Sayyidah Aisyah. Akan tetapi eta doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang saya panjatkan, doa yang saya mintakan, doa yang saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap salat. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan untuk umatnya. Padahal belum lahir di alam dunia, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ingat didoakan, ya Allah, ampuni dosa-dosa umatku yang terdahulu ataupun yang akan datang. Ya Allah, ampuni dosa-dosa umatku yang tersembunyi ataupun yang ketahuan. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap selepas salat. Subhanallah. Makanya nabi-nabi terdahulu sampai-sampai iri, cemburu, jealous lawan orang ayeuna mah. Kasaha ka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai Al-Imam Wahab bin Munabbih itu pernah meriwayatkan bahwasannya dulu Nabi Allah Musa alaihi salam ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau membaca daripada lembaran-lembaran yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Lalu Nabi Allah Musa membaca. Di dalam lembaran-lembaran tersebut tertera sifat-sifat umat yang sangat luar biasa. Lalu ditanya oleh Kalimullah Musa alaihi salam, seorang yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma hadhil ummah Muhammadiyah allati ajiduha fil arwah." Ini siapa umat Muhammad yang saya dapatkan
di lembaran-lembaran ini ya Allah? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hum ummat Ahmad. Itu adalah umatnya Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam namina seueur. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam eta namina seueur. Wa qasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Lamun jalmi namina seueur, julukanna seueur, tandana eta jalmi mulia. Di antarana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya selain Muhammad adalah Ahmad. Mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, maka Ustaz Ahmad pada bos saya. Ahmad pada bos saya. Ahmad. Nah, biasa umat Ahmad yardawna min bil yasir min ar-rizq. Yardawna min bil yasir min ar-rizq. Eta umat Ahmad, umat Nabi Muhammad teh umat anu ridha ka kaula ka Allah Subhanahu wa taala berupa rizki yang sedikit. Jalmi diuji zaman pandemi kos ieu nya. Zaman pandemi teh ya Allah, zaman anu luar biasanya. Zaman diuji jalmi teh kekurangan dina yang namanya ekonomi. Tapi orang sasusah-susahna henteu ninggalkeun ibadah salat, bener teu? Henteu ninggalkeun ngaranna ngaji, bener teu? Tetep urang mah redho. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Karena ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, wa arda minhum bil yasir minal amal. Karena eta umat Nabi Muhammad ridha dengan rezeki yang sedikit, maka saya Allah Subhanahu wa taala ridha juga dengan amal-amal yang sedikit daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah tong dibandingkeun zaman Nabi nya, zaman aki-aki urang geus nyerah urang mah. Aki-aki urang mah Allah tahajud teu leupas, duhana teu leupas, Qur'an teu leupas. Urang mah alhamdulillah biasa salat 5 waktu. Nah, karena eta umat Nabi sallallahu alaihi wasallam amalna sakedik tapi ridho ka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ridho diterima eta amal-amal ibadahna. Udkhilu ahadahum al-jannah bi syahadati an la ilaha illallah. Saya masukkan salah seorang di antara mereka ke dalam surga dengan satu modal, syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Akhirnya ditanya deui ku Nabi Musa, ya Rabbi, fa inni ajidu fil alwah ummatan yahsyaruna yaumal qiyamah wujuhuhum ala suratil qamar lailatul badr. Ya Allah, saya mendapatkan sekelompok umat nanti dibangkitkan di hari kiamat, wajah-wajahnya itu bagaikan bulan purnama yang indah bersinar. Dikumpulkan di hari kiamat, wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Faj'alhum ummati, cek Nabi Musa, jadikan eta kaum teh kaum umat saya ya Allah. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hum ummatu Ahmad, eta sanes umat anjeun wahai Musa, ieu umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsyuruhum yaumal qiyamah qurran muhajjalin min atharil wudu was sujud. Saya akan bangkitkan, kumpulkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat dalam keadaan qurran muhajjalin. Qurran muhajjalin itu lamun dina bahasa Arab, lamun urang mendakan kuda warna hideu, kan aya teh kuda warna hideu, kepalana teh sok aya bodasna bener teh. Aya teh bodasna, terus sukuna opat sok aya bodasna bener teh. Tah eta teh qurran muhajjalin. Namun di jauh saya tidak ditinggalin. Hidung tapi ieu bodas kepalana. Sukuna nu opat bodas. Eta diibaratkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat bangkit dari kuburnya, cahayanya bersinar. Tangannya bersinar, kakinya bersinar. Kunaon kok bisa bersinar? Min atharil wudu. Ternyata eta bekas daripada ibadahnya eta berwudu.
bergumuk setiap bergumuk eta ngadamel ngamina cahaya dina wajahna, cahaya dina tanganna, cahaya dina kakina. Luar biasa. Ia umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkat daripada sujud. Lalu Nabi Allah Musa alaihi salam mendapatkan, ya Rabbi, inni ajidu fil alwah ummatan yusalluna fil yawm wal laila 5 salawat fi 5 sa'at minan nahar. Ya Allah, saya mendapatkan di dalam lembaran-lembaran ini satu umat yang mana mereka sholatnya, ibadahnya dalam sehari semalam cuma 5 kali, 5 waktu. Umat saya cuma luar biasa 50 waktu. Iya, umat cuma ibadah 5 waktu, ngumpul 5 kali dalam sehari semalam kewajibanana. Wa taftahu lahum abwaabus sama, ketika orang sholat dibukakan pintu-pintu langit. Wa tunzalu alaihim rahmah, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sholat. Faj'alhum ummati, ya Allah jadikan eta kaum umat saya. Nabi Musa dijawab Allah, hum ummatul Ahmad. Eta sanes umat anjeun. Eta mah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditanya ku Nabi Musa, ya Rabbi, inni ajidu fil alwah ummatan takunul ardu lahum masjidan wa tahuran. Ya Allah, saya mendapatkan ini ada umat yang mana masjid-masjid mereka, musola-musola mereka, tempat-tempat sholat mereka itu dijadikan itu yang namanya bumi, tanah suci untuk mereka. Zaman baheula ya, zaman baheula, zaman umat-umat terdahulu temenang henteu sah lamun salat teu di masjid. Henteu sah salat lamun teu di tempat ibadahna. Coba bayangkeun, lamun urang jalan-jalan ka puncak teu bisa salat kecuali di masjid ataupun bener. Lamun deraskeun deui jalan-jalan ka mana? Ka pantai caritana. Atawa ka mana? Ka Ciamis, lanjut ka Bandung. Eta lamun temendakan anu namina masjid teu meunang salat. Berarti kumaha lamun eta waktuna salat? Dosa. Terus kumaha? Engke kapendak salat teh lamun kapendak masjid. Lamun kapendak masjid karak dikobo, bara salat teh dijalankan. Oh sekian oh karak dikodok eta. Berat umat terdahulu. Lamun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam cek Nabi Musa, ieu tanah ya, tempat dijadikan suci, di tempat manapun berada, datang waktu sholat boleh melaksanakan sholat. Di masjid lebih afdal, di mushola boleh, di rumah boleh, di tempat kerjaan boleh, di mana saja asal tempatnya suci maka sah dilakukan sholat. Umat terdahulu tidak mendapatkannya. Faj'alhum min ummati, ya Allah jadikan eta umat kaula cek Nabi Musa. Dijawab Allah Subhanahu wa taala, hum ummatu Ahmad. Eta sanes umat anjeun, eta umat Nabi Muhammad. Lalu ditanya niku Nabi Musa, ya Rabbi, ini ajidu fil alwah ummatan taqul ummatan yasumuna laka syahr Ramadan fatakfiru lahum ma kana ma qabla dzalika wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, saya mendapatkan di dalam lembaran-lembaran ini satu umat yang berpuasa untukmu 1 bulan saja. Dari 12 bulan yang diwajibkan puasa cuma 1 bulan, 11 bulan terserah. 1 bulan yang diwajibkan. Ya puasanya di bulan Ramadan. Ketika eta ngalaksanakan umat berpuasa di bulan Ramadan, diampuni dosa-dosanya selama 11 bulan. Ar-Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahuma. Ramadan yang dulu dan Ramadan yang akan datang, itu datangnya bulan Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan menghapus dosa-dosa di antara bulan Ramadan yang lalu yang akan datang. Jadi selama di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, kita dosa-dosa. Maka Nabi Musa menjawab, "Faj'alhum min ummati."
Ya Allah, jadikan aku eta umat kaula ya Allah. Dijawab Allah Subhanahu wa taala, hum ummatu Ahmad lain wa Musa. Eta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya dari Nabi Musa, ya Rabbi inni ajidu fil arwah ummatan humus sabiquna yaumal qiyamah humul akharuna fil khalqi. Wahai Allah, saya mendapatkan di lembaran-lembaran ini satu umat, mereka umat yang paling terlebih dahulu di hari kiamat masuk ke dalam surga di antara umat-umat yang lain. Sedangkan mereka itu adalah umat yang paling akhir diciptakan. Paling akhir tapi paling pertama. Paling akhir diciptakan tapi paling pertama masuk surga. Dibaliknya jemurannya, paling akhir asup masjid, paling pertama anu baliknya. Lamun dia dibalik, nah paling akhir diciptakan tapi paling pertama masuk surga. Faj'alhum ummati, jadikan itu umatku wahai Allah. Dijawab Allah, hum ummatu Ahmad. Lain umat ente, eta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Rabbi, ini ajidu fil Allah ummatan anajiluhum fis sudur yaqra'una. Ya Allah, ayatnya sifat umat anu mana kitab sucina pas aya dina dadana. Sanes dina tulisanna dina dadana. Maksudna eta kitab suci biasa dihafal. Yaqra'unaha, yang mana eta umat biasa maca dengan hafalan anu aya dina dada-dada mereka daripada Al-Qur'anul Karim, daripada kitab suci mereka. Faj'alhum ummati, ya Allah jadikan eta teh umat kaula, cek Nabi Musa. Nabi Musa hayang aya umat kaumna hafal di antara surat-surat anu diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala di kitab suci. Alhamdulillah, urangnya biasa maca setiap sholatnya. Budak-budak arali diajak ke kampus dia diwaduhana sampai ke anasna kayak malam minggu Ustaz Dawi tahsin tajwid Al-Qur'ana diajarkan. Eta Nabi Musa cemburu, Nabi Musa jealous kunaon ieu aya umat anu bisa hafal kitab sucina terus biasa dibaca nih, nikmat kajida luar biasa. Ya Allah, ij'alhum min ummati, ya Allah jadikan eta umat kaula. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, eta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Musa bingung. Ditanya deui, ya Rabbi, ini ajidu fil arwah ummatan idza hamma ahaduhum bi hasanatin ya'maluha falam ya'malha kutibat lahu hasanah wahidah wa in 'amalaha kutibat lahu 'ashru amsalha ila sababi 'adil. Ya Allah, saya mendapatkan satu umat yang mana di antara mereka apabila salah seorang berniat, berkeinginan untuk melaksanakan ibadah yang baik, perbuatan baik, amal yang soleh, baik dia lakukan atau tidak dilakukan, maka tetap akan dituliskan satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakarak niat di imah arek hadir majelis malam Sabtu. Kakarak kaluan geus dituliskeun pahala hiji ku Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terjadi pas mereka keluar, hujan, balik deui hujan, sieun hujan. Hujan hunkul, kesieun dengan sare di imah. Itu jadi hunkul dituliskan hiji. Bagaimana kalau melakukannya? Hadir majelis, hadir di masjid, karak niat ditulis hiji. Lamun dilakukan, faman jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Dibalas ke Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan sampai 700 kali lipat ke Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Dari satu perbuatan bisa dibalas secara berlipat-lipat. Ya Allah, luar biasa kita umat. Jadikan umat kaula jeung Nabi Musa. Dijawab ke Allah Subhanahu wa taala, hum ummatu Ahmad. Eta umat Nabi Muhammad. Ya Rabbi, inni ajidu fil arwah ummatan idza hamma ahaduhum bisayyi'ah ثم لم يعملها لم تكتب عليها وإن عملها كتبت سيئة واحدة. Ya Allah, saya mendapatkan ini ada satu umat kalau berniat buruk, arek maksiat, ternyata terjadi, tidak dilakukan, tidak ditulis. Namun
dilakukan, ditulis berapa? 10, 700, ditulis hiji. Ya Allah, jadikan umat kaulah umatna Ahmad di Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, inni ajidu fil arwah ummatan hum khairun nas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faj'alhum min ummati. Ya Allah, saya mendapatkan di lembaran-lembaran ini ada satu umat yang mana umat mereka itu seperti nabi-nabi. Umat mereka seperti rasul-rasul. Naon? Zaman baheula anu berhak dakwah, anu berhak ngajar, anu ngajak kena kebaikan, anu ma'ruf, mencegah kemungkaran teh eta khusus untuk para nabi-nabi dan rasul-rasul. Umatna teu kenging. Orang teu terjadi rek amar nahi munkar dilarang. Kunaon? Eta nabi teh. Eta rasul. Lamun lain nabi rasulullah. Teu kenging. Eta syariat umat terdahulu. Tapi syariat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia ya Allah Subhanahu wa taala. Kunaon? Kerjaan Nabi, kerjaan Rasul bisa antum lakukan. Contohnya ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada keburukan, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Eta mah tugasna ustaz, tugasna kiai, tugasna ajengan, tugasna habib. Urang mah naon atuh? Bener. Urang mah orang biasa, ilmu ge biasa urang mah. Geus tong salah. Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah menyebutkan lisanul hal absah min lisanil maghal. Lisan yang dilakukan dengan perbuatan, amal-amalan yang dilakukan oleh perbuatan, absah min lisanil maghal, lebih fasih, lebih mengena daripada yaitu lisan yang diucapkan. Ustaz, ayo hadir majelis bade hujan, ayo makmurkan Masjid Al Mustafa. Eta can pasti menang. Buktina ngan sakieu. Kalau orang bantar jatuh hadir. Lo lain kamarananya. Tapi lamun anjeun berangkat di bumi nganggo kopea, nganggo deui, nganggo baju koko, nganggo sarung, ayo nganggo gamis, ayo nganggo jas, ayo nganggo sorban, ulu mendigindi mereka mana ya? Arek hadir majelis, ya, aliwat. Oke, balik deh, aliwat deh. Anu bermain gitar dia asa isin kan kita. Bolak balik. Assalamualaikum, tadi aja kan gitu kan. Punten, ada isin. Tapi kalamnya bakal tertarik hatinya. Ayo naon sih itu ramean di masjidnya macam naon ya? Oh macam dulu kayak tadi. Itu sebab naon? Sebab itu makanya bilang umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umat yang terbaik. Kenapa? Sebab semua bisa berdakwah, semua bisa mengajar, entah batur, keluarga sorangan bisa diajar. Ini tanda bahwasanya umat khairu ummatin ukhrijat linnas. Maka eta Nabi Musa hayang jadikan umat kaula eta umat Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Musa tanya paling terakhir, ya Rabbi, in ajidu fil arwah ummatan yuhsyaruna yaumal qiyamah ala thalathi bulan. Saya mendapatkan satu umat di hari kiamat kebagi tiga. Eta umat kebagi tiga di hari kiamat. Sulatun yadkhuluna jannah bi ghairi hisab. Ada sepertiga satu golongan dari tiga golongan tersebut, sepertiganya mereka masuk ke dalam surga tanpa dihisab, lebet langsung lebet ke surga. Wa thullatun yuhasabuna hisaban yasira. Anu sisana sepertiga lagi itu dihisab dulu, tapi hisabnya ringan. Hisabnya mudah, hisabnya gampang. Setelah dihisab, lalu masuk ke dalam surga.
wa thullatun yumahhasuna tsumma yadkhuluna al-jannah. Anu umat anu katilu ya sepertiga nu terakhir kacirina dosana kaciranya luar biasa ya. Salatna gelang bentong. Puasa Ramadanna eleh 20 hari luar biasa ya. Akhirnya dibersihkan heula, disucikan heula di api neraka. Beres bersih selama-lamanya di neraka henteu, kemudian masuk ke dalam surga. Ya Allah, hayang kacida eta jadikeun umat kaula jeung Nabi Musa. Jeung Allah Subhanahu wa taala hukum adalah eta lain umat anjeun, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, basatta hadzal khair li Ahmad wa ummati. Kau telah membentangkan kebaikan-kebaikan ini semua untuk Nabi Ahmad, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Hebat Ahmad ya. Udah ya umat-umat lain kau sekalian. Kau bentangkan kebaikan-kebaikan yang begitu sangat luar biasa untuk umatnya Nabi Muhammad. Maka kata Nabi Musa, faj'alni min ummati. Ya Allah, lamun kitu mah geus dah. Jadikan kaulah umatnya Nabi Muhammad. Seorang nabi, seorang rasul yang paling dimuliakan oleh kaum Bani Israel meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Namun jika Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Wahai Musa, Allah Subhanahu wa taala, sungguh saya telah memilihmu di antara manusia-manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan kalamku, firmanku Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu berpegang teguhlah dengan apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Ya, orang-orang Bantar jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Bantar jadi umat anu mana nabi terdahulu di antara Nabi Musa infil. Kalau orang zaman baheula di akhir bae jelas cemburu anu baperan Nabi Musa di mana. Baper Nabi Musa. Ya Allah, jadikan kaulah umat Nabi Muhammad diberi Allah. Alhamdulillah lahir dalam dunia langsung jadi umat Nabi Muhammad. Itu daftar heula. Assalamualaikum ya Allah. Abdi khair orang Bantar Jati kan. Jadi umat Nabi Muhammad dah daftar dah ya Allah. Kajian kabar agen berarti mah jadi umat Nabi Muhammad. Ente kudu langsung khair bin Mahmudin langsung jadi umat Nabi Muhammad. Luar biasa teh. Hah? Ente minta kenaon mah khair. Langsung jadi umat Nabi Muhammad. Luar biasa. Sampai-sampai ya di kitab Tanbihul Ghafilin eta bapak orang sadara ya, uyut orang sadara ya, bapak anak umat manusia Nabi Allah Adam alaihi salam eta pernah ngomong kieu, inna Allah ta'ala a'ta ummata Muhammadin arba karamat ma'ataniyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada umat Nabi Muhammad dengan 4 kemuliaan yang mana 4 kemuliaan tersebut tidak diberikan kepada saya. Bapak orang kalau kurang tadi bere. Kurang injuna menang gara-gara umat Nabi Muhammad. Anu pertama naon? Ana qabula taubati kana bi Makkah. Ya Allah, saya nih cek Nabi Adam, taubat saya tidak diterima kecuali di mana? Di kota Mekah. Nabi Adam cuma bikin salah satu, makan buah diusir ke Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Selama di bumi, eta Nabi Adam minta kepada Allah, Rabbana ya Rabbana zalamna
sekali-kali tadi ampuni. Ketika sampai di kota Mekah, di padang Arafah, minta kepada Allah, baru dikabul. Diterima di mana? Di mana? Di Mekah. Wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makan fayataqabbalallahu taubatahum. Umat Nabi Muhammad tekudu ka Mekah, tekudu meuli karsis, naon rek berangkat ka Mekah, tekudu daftar ka travel berangkat ka Mekah. Cukup di tempat mana saja, mau itu di Banjarjati, mau itu di Bogor, mau di Jakarta, mau di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di mana saja dia bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Adam kudu di mana? Di Mekah. Jadi taubat itu gratis berangkat. Teu kudu bayar. Coba lamun ke sana kos gitu. Berat. Anu can ka Mekah kumaha? Tadi ampun atuh dosana. Ieu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anu kadua, inni kuntu labisan falamma itu ja'alani uryanan. Ya Allah, dulu saya ini masih pakai baju sutra, baju yang indah di dalam surga. Ketika aku berdosa, Allah jadikan aku telanjang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala bajunya. Wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'sawna 'uratan fayalbisuhumullah. Tapi umat Nabi Muhammad ya eta bermaksiat dalam keadaan telanjang. Seueur dah baheula sancak corona ya. Eta warung remang-remang ceritana ya. Apa naon teh ngaranna? Lonte dan sebagainya. Eta maksiat dalam keadaan telanjang. Beres maksiat bisa pakai baju deui, teu kanyahoan deui. Tapi Nabi Adam ketika bermaksiat langsung telanjang. Umat Nabi Muhammad masih dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pakai baju, tidak dipermalukan, ditunggu tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu, inni lamma asaitu furriqa baini wa baina imraati. Ketika saya bermaksiat, saya berdosa, saya bersalah, dipisahkan saya dengan istri saya Hawa. Adam di mana? Di Sri Lanka, di India. Hawa di mana? Di Jeddah. Jauh, ke Kapendak bertahun-tahun. Karena Kapendak di Jabal Rahmah, di padang Arafah. Dipisahkan gara-gara satu kesalahan. Dan wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'sawna wa la yufarraq bainahum wa bain azwajihim. Tapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kajen-kajenna bermaksiat, kajen berdosa, tak pernah diceraikan antara istri dan suami. Salakina meninggalkan sholat di sana terdipisahkan, salakina istri. Istrina berdosa terdipisahkan, suami istri tetap anteng hebat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anu terakhir kita Adam, inni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Dulu saya bikin salah bukan di bumi tapi di dalam surga. Gara-gara bikin salah di dalam surga, saya diusir keluar. Karena di surga dikeluarkan. Wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'sawna kharijal jannah fa yadkhulunaha bi taubah. Sedangkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan bukan di dalam surga tapi di luar surga, di bumi, di alam dunia. Masuk ke dalam surga gara-gara tahu Nabi Adam di dalam surga diusir. Umat Nabi Muhammad di luar surga asup ke surga. Kamu kurang ya introspeksinya. Ya Allah, dia luar biasa dosa orang seharga kita. Tapi orang mengharapkan biji. Nah, yang syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku untuk orang-orang yang berbuat dosa besar di antara umat-umatku. Sanes dosa leutik dosa besar eta bakal ditulungan ku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakal diberikan syafaat ku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang
namun ngaku orang Islamnya beriman, namun orang terangkos ieu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kudu bersyukur. Tanda syukurna naon? Anjir. Malam minggu apa bulan? Naon teh? Urang maca maulid di dieu, maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad. Tanda syukur urang jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meramekan di masjid, ya. Engke komo di tanggal 12 ya. Rabiul Awal yang tahunna hari Kamis kalau tidak salah. Benar? Tanggal 29 Oktobernya. 12 Rabiul Awal. Dia ngayakeun di dieu ya. Enjingna ya. Di dieu di Masjid Al Mustofa rame maca maulid surah Al-An'am. Kayak wagina itunya. Awina aya luar biasa. Ieu namina tanda syukur orang. Terima kasih orang ka Allah Subhanahu wa taala telah dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana lamun jalmi senang bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad eta insyaallah Allah Subhanahu wa taala dijaga daripada siksa api neraka. Dijaga karena Abu Lahab mamangna Nabi baheula pernah negur Rasulullah berdakwah tapan kaya Muhammad alihada jama'atana Muhammad celaka engkau hanya gara-gara seperti ini kalian kumpulkan kami. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hari itu berdakwah carukan terumpul dicalonkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu didakwahkan oleh Rasulullah malah dikatai ditegur dicarekan pasal kumamangna tapan kaya Muhammad alihada jama'atana. Rasulullah langsung sedih lu nekor tamu malam sorangan. Akhirnya ketika sedih Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Anu celaka lain Nabi Muhammad, anu celaka Abu Lahab. Eta usahana moal bisa ngaleungkeun bakal masuk ke dalam api neraka yang berkobar-kobar. Ternyata ya di Sahih Bukhari, di kitab Sahih Bukhari anu dibilang kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, pasti kebenarannya. Di kitab Babur Radha, bab tentang menyusui, Babur Radha di kitab Bukhari. Eta disebutkan bahwasanya Abu Lahab memang disiksa di api neraka, masuk ke dalam api yang berkobar-kobar. Akan tetapi anehnya setiap Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eta hadirna ayat di kitab Bukhari, mimpi daripada Abbas bin Abdul Muttalib saudarana eta mimpi Abu Lahab ditinggali temen disiksa di dalam neraka. Tapi anehnya setiap hari Senin dispensasi libur, setiap Senin liburan, anu lain disiksa anjeunna saha nanggeula. Geus kita nanya Pak, keluar dari jari jemarinya susu, air susu bisa minum heula. Ditanya kok bisa aya naon? Karena baheula cenah bisa babi'ihi li thaibah jariyatahu lama basyarahu bi wiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan baheula eta Abu Lahab pernah dikabaran ku budakna kabaran. Jadi zaman baheula mah kaya sosmednya. Namanya sosmed kan biasanya kali status WhatsApp, Instagram, viral, namanya, naon, Habib Rizik dibalik, alhamdulillah, revolusi zaman baheula, aya, kemana aya. Jadi kumaha nu ngabarana budakna, Suwaibah, Abu Lahab, baik. Ponakan Anda baru lahir. Siapa ponakan saya? Anaknya Abdullah, saudara kaulah, anu tos wafat ya, bener. Malahirkeun eta Aminah anakna laki-laki. Lalaki. Zaman baheula ya. Orang Arab belum menang anak laki-laki.
senang luar biasa. Hei Suhaibah, ente bebas, merdeka, ente jadi budak deui sabab ngabaran ka kaulah. Kaulah boga ponakan lalaki. Kajidah senang. Gara-gara senang lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Itu Abu Lahab yang setiap kali disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka ternyata dispensasi, tidak disiksa hari Senin karena bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam syair disebutkan, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yada fil jahim mukhallada ata annahu fi yawmil itsnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata wahida. Eta Abu Lahab di waktu kelahiran Nabi jadi bahagia sisana jadi musuh Nabi. Kumaha lamun misalna seorang hamba anu habis umurna selama umur hidupna bahagia senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan kalimat tauhid, mati dalam keadaan Islam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun rasulullah. Luar biasa. Komo diulang ya, maka kudu sedang kudu farhan datangna bulan Maulid. Insyaallah oke. Bulan Maulid datangna malam minggunya. Malam minggu hadir ya sadayana urang ramekeun masjid mapa bulan kelahiran Rasulullah. Semoga kita semua dijauhkan daripada bala musibah, bala dunia, bala azabul kubur, bala pada mahsyar, bala di akhirat kelak, dilebatkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada siksa api neraka, anu kerhese-hesena diangkat ke Allah Subhanahu wa taala, anu gaduh hajat cita-cita digobul hajat cita-cita oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala macam kesusahan kita, diangkat segala macam penyakit yang sedang menyerang kita saat ini. Mari kita sama-sama baca salawat Ibil Qulub ya, salawat dokter. Semoga dengan salawat ini warga Bantarjati dijaga daripada virus corona, dijaga dari segala macam bala musibah, dijaga dari segala macam kesusahan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi ma'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la nadaru fi qulubi darri wa sawmi Muhammadiyati wujuda. Tawajjahtu ila Allah mutawassil bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. An yaj'al sa'yi fihi mashkuran wa fihi mahmuda wa an yaqdu 'amali fil 'amali maqbula wa tawajjuhi bi tawajjuhatil khalisati wa salatil mawsula. Allahumma ya man ilayhi tatawajjal amalu fa ta'udu dhafira wa 'ala bibabihi 'izzati tuhatu rihalu fa taghsha minhu fuyudul dhafira. Natawajjahu ilayk ya ashrafil wasailil ladayk sayyidil mursalin abdika sadiqil amin
سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المموت لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من موطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكب إرشادك لأهل ودادك سيد القرنين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص بك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكننا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا تقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك واقيه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إلينا عطمعنا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا الجليلة به وسيا وصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وجاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعل من نظر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشرفه في أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودمراء الدين القوي في جميع الأقطار المنشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهل معمورة معنى وصورة واكشف لهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأدبار وأيضا بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.